Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan min hadha al-kitab asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani asy-syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Badani al-Jami al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatus sabi'ata asyarata. Ya Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata. Dan maqalah yang ke-17. Qala berkata Ahnaf ibni Qais, Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga merahmatihu Ahnaf bin Qais Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Hina ketika su'ila ditanya, ketika Ahnaf bin Qais ditanya, ma khairu ma yu'ta al-abdi, ma apa khairu ma yang terbaik, yu'ta yang diberikan al-abdu seorang hamba. Qala maka Ahnaf bin Qais menjawab, bahasa gampangnya begini, ketika Ahnaf bin Qais ditanya yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang terbaik itu apa? Qala maka Ahnaf bin Qais menjawab, huwa aqlun wariziyun, akal yang waras. Biar orangnya ganteng kalau akalnya gejlek. Misalnya ada cewek cakep man, menol lah. Cuman sayang kalau ditanya A jawabnya B. Mbak tinggal di mana? Anak saya satu. Om Idris kan, Om Idris. Iya. Cuman kalau ditanya ya gitu, jawabnya suka nggak nyambung. Sinyalnya kayak nggak ini. Sinyalnya itu ibarat kabel mah kadang nyambung, kadang nggak, nunggu digebrak-gebrak dulu baru nyambung. Idiot. Maka karunia atau karunia yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah aqlun wariziyun, akal yang waras, tabiiyun, yang membedakan makhluk Allah manusia dengan yang lain kan cuma akal ya. Kalau cuma kekuatan ya kita kalah kuat sama banteng, banteng. Bahkan manusia malah mungkin makhluk terlemah ya. Hewan yang lain itu begitu lahir, begitu netes, hanya hitungan jam langsung bisa jalan. Manusia nunggu berapa lama? Setahun lebih. Anak saya malah yang perempuan itu hampir 2 tahun lebih. Makhluk terlemah. Lah yang menjadikan manusia itu semakin kuat dan bisa menguasai segalanya ya karena akal. Ruya diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, maktasabal mar'u misla aqlin,
yahdi sahibahu ila hudan au yarudduhu an ruddan. Maktasaba, ma tidaklah iktasaba mampu. Almar'u seseorang misla akliyin semisal akal. Tidak ada yang sepadan dari seseorang itu yang menyamai akal. Kekuatannya, akal itu melebihi segalanya. Saya tuh waktu itu tuh, yang tol jalan layang yang depan Permai itu, depan Ramayana Permai, itu kan tinggi banget ya. Itu ngedengnya kayak tol teman kan lantai 3 ya. Itu pas saya malam itu melihat pas naikinya, itu saya ngebayangin begini, itu seandainya kalau digotong sama orang butuh berapa orang ya. Itu cuman pakai akal doang kan, cuman pencet alatnya yang jalan. Itu ya Allah, itu seandainya pakai okol itu tenaga gitu. Naik tingginya segitu, tinggi panjang berapa orang, cuma pakai akal. Makanya ya tidak ada karunia Allah yang lebih besar dibanding dengan akal. Maktasabal mar'u misla aklin, tidak ada yang sebanding semisal dengan akal. Yang dengan akal itu yahdi, bisa memberikan petunjuk, sahibahu, orang yang punya akal, ila hudan, untuk memperoleh petunjuk. Au yarudduhu, atau menjauhkan orang yang punya akal, anrud, dan dari keburukan. Ini karunia terbesar ya, akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gila. Kemudian ditanya lagi, fa in lam yakun ay lam yujad al aqlu, kalau seandainya bukan akal, apa yang terbaik yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang itu? Qala Ahnaf bin Qais menjawab, adabun, adab, etika. Itu kalau pakai hamzah, kalau pakai ain terus belakangnya pakai zal, adab artinya siksa. Kalau adab itu artinya tata krama, kalau adab artinya siksa. Kalau ditulis Indonesia hampir sama ya. Adab, ya kan? Azab gitu ya. Harap Arabnya zal itu gantinya Z. Orang azan aja dia adan. Ajan. Ya, Kalau orang Subang kelebihannya ajan ya, Mas. Udah ajan belum? Kalau orang Bugis asan. Ada ini aturan nembang belum ada? Nembang. Adabun salihun, adab yang baik. Wa huwa ma'rifatu ma yahtarizu bihi, yaitu adab yang soleh itu artinya ma'rifatu, mengetahui, ma yahtarizu bihi, yang bisa menjaga, an jami'i ahwa'il khata, dari segala macam-macam kesalahan. Definisi adab soleh itu adalah orang yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Anwa itu dari jamak dari kata nauun. Nauun itu macam-macam. Kalau anwa berarti kan macam-macam. An jami'i anwa'il khata, dari semua macam-macam kesalahan. Nah, yang dimaksud adab yang solid itu adalah orang yang cerdas, bisa membedakan ini pantas apa enggak, ini benar apa enggak. Wong pantas dan tidak pantas itu kan semua orang beda-beda ya. Mungkin bagi si A pantas, bagi si B enggak pantas ya. Ya Pak. Iya, kalau ada dandutan eman yang nyawer pantas Pak. Coba yang nyawer Ustaz Royani. Wah, geger dunia persilatan. Saya juga nggak pantas lah. masih muda wan, Pantas udah berapa kali? Enggak pantas kok, asal ada gemblong-gemblung kok ya. Dan ada backingan yang buat nyawa. dekengannya pusat ya Mas. Enggak, itu maksudnya pantas dan tidak pantas.
Coba yang nyawer seandainya Pak Ustadz Kohar sama Pak Ustadz Royani duet gitu di atas. Apalagi Apa Pak Haji lah bertiga gitu ya. Pakai sorban, pakai ini, wah. Pakai peci haji. PC haji, geger di dunia persilatan, Pak. Kalau yang nyawer eman orang-orang biasa. Pantas aja man, jadi Pantes. Iya pantes. Pantes lah. Masih pantes. Lah coba, lah makanya kan pantes itu kan nggak semua orang sama, Man. Nih, menjelang 17 Agustus ya. Persiapkan olahraga. Kalau nyawer saya lebih ganas lagi. Ya ganas sih ganas, cuman pantesnya itu loh. pantas sebenarnya Bapak. Pantes itu kan semua orang beda-beda kan ya. Pantes apa enggak lagi itu ya. Kila kemudian ditanya fa in lam yakun ai lam yujad dzalikal adab. Lah kalau enggak, kalau bukan adab apalagi yang terbaik itu qala sahibun muwaffaqun. Ahnaf bin Qais menjawab sahibun, teman, muwaffaqun. Muwaffaqun itu gini loh, teman yang kalau kita melakukan benar dia mendukung, tapi kalau kita melakukan salah dia mau ngingetin. Itu peduli. Nah, sahibun muwaffaqun itu peduli, teman yang peduli. Anak saya yang perempuan ini saya kasih nama muwaffaqoh itu ya asalnya itu dari kata muwaffaq, biar jadi orang yang peduli. Nama kan mengandung doa ya. Kalau orang Jawa itu asmo kinario jopo. Arti ora Pak Kusroy? Asmo kinario jopo. Kirain banget iya. Kirain manggut-manggut ngerti, ternyata ganti geleng-geleng. Nama mengandung doa. Setiap nama kita dipanggil itu secara tidak langsung mendoakan. Lah, yang orang Jawa pakai nama Jawa itu mungkin ada artinya ya. Satam, kasih nama Satam ya mungkin ada artinya. Yang paling tahu kan yang ngasih nama ya. Artinya mbuh ya, kalau saya tanya ya mbuh enggak tahu. Lah ya Mbak Slamet dikasih nama Slamet biar kemana-mana tetap selamat. Biar naik motor umpama jatuh ya tetap. Ya aminin lagi. Iya. Jangan salah sebut setan. Kasih nama Ishak biar kayak anaknya Nabi Ibrahim ya Pak Ji. Kasih nama Idris. Nah, Nabi Idris itu nabi yang terkenal cerdas. Idris itu dari kata, kalau bila bisa boleh diotak-atik dari kata asal darosan, deres itu belajar. Tapi bukan itu aslinya, bukan itu otak-atik aja. Sahibun muwaffaqun, teman yang peduli. Karena orang itu, teman itu sangat berpengaruh ya. Banyak anak santri dari kampung baik ya, soleh, begitu ke Jakarta salah gaul, babak belur. Saya punya teman kakak kelas sih, beda, saya kelas 1 dia kelas 3, senior saya lah. 97 dia lulus. Saya baru masuk dapat setahun dia lulus. Sekian tahun ketemu di Jakarta, babak belur. Babak belur artinya wis berubah total. Hancur, akhlaknya hancur, badannya penuh tato, padahal anak santri tulen. Ya ada yang dulunya preman wis pol-polan lah, begitu gaul dengan orang-orang soleh ya insya Allah berubah. Makanya ya kalau tombo hati itu kan ya wong kang soleh kumpulo. Ruwiyat riwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda ra'sul aqli. Ra'sun kepala, al-aqli akal, kepalanya akal, berarti yang paling cerdas. Ba'dal imani, setelah iman itu at-tawaddud, saling menyayangi, saling peduli, ilan nasi,
ke sesama manusia. Di situ teks hadisnya nas, bukan yang ilal muslim, bukan, tapi ilan nas. Berarti kita peduli ya bukan hanya yang seagama, tapi yang berbeda agama juga iya. Misalnya ada orang jatuh, wah, masa ditanya, kamu Islam apa Kristen? Ya, iya, kayak langsung ditolongi, oh. Masa ditanya, kamu Islam apa Kristen? Islam Pak, Islamnya Muhammadiyah apa NU? NU Pak, NU-nya PKB apa P3 lah, keburu mati. Ya wes, wong perintahnya Rasul itu tawadud ilan nas, peduli dengan sesama manusia, bukan ilal muslim, bukan. Pokoknya asal Allah. Wa ma yastaghna, wa ma dan tidak yastaghna, semugih. Kalau orang Jawa dulu makna itu semugih, istighna. Itu loh, kalau dalam doa itu loh. As'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang merasa cukup, enggak butuh. Rajulun, seseorang an masyuratin, ketika bermusyawarah. Apa itu maksudnya? Orang yang mandiri atau orang yang bisa diandalkan, an masyurah, ketika bermusyawarah. Atau bahasa lain, orang yang bisa diandalkan ide-idenya. Ide-idenya bagus. Berarti akalnya kan cerdas ya. Wong punya ide-ide cemerlang, ada aja pokoknya ide-ide yang muncul dari dia yang buat kemaslahatan umat. Idenya itu ada saja. Kalau bisa memberikan jalan keluar. Lah, memberikan solusi. Setiap masalah ada aja dia idenya untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kadang orang nggak berpikir, nggak ketemu akal. Untuk dia, orang-orang cerdas, ada aja akalnya. Wa inna ahlal ma'ruf, bahwa sesungguhnya orang yang ahli kebaikan fid dunya, di dunia, hum, ya mereka ahlul ma'rufi, ahli kebaikan juga fil akhirati, di akhirat alias surga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa ahlul munkar, dan orang yang ahli maksiat fid dunya, di dunia, hum ahlul munkar fil akhirati, mereka itulah yang menempati neraka di akhirat. Ini panjangan hadis rawahul Bukhari. Kila, kemudian Ahnaf bin Qais ditanya lagi, fa in lam yakun ay lam yujad dzalika sahib. Lah kalau enggak ada teman yang kayak begitu, qala, Ahnaf bin Qais menjawab, qalbun murabitun, ay sabirun, hati yang sabar. Kalau dalam syarah Riyadhus Shalihin, sabar itu kan dibagi menjadi 3. Ada as-sabru fit ta'ah, sabar dalam taat. Orang ibadah ya butuh sabar. Butuh sabar. Sholat yang cuman kita kalau sholat subuh sendirian berapa menit ya? Kalau jamaah kan tergantung imam. Kalau sendirian loh, subuh sendirian, semenit kelar ya. Kan udah hafal kan? Kalau yang orang sholat lama berarti belum hafal gitu ya. Sholat yang cuma hitungan menit aja butuh sabar loh ya. Lalu kadang memang real kehidupan kadang lucu ya. Kita kadang nih nunggu telepon orang, gak nelpon. Kita WA duluan, centang 1. Kita tungguin dan kayak giliran kita sholat, nelpon. Itu kan, apalagi itu janji-janji penting ya, order berapa man? Kalau HP ditinggal nggak nelpon, giliran dikantongin nggak nelpon. Lewat jadinya. Lah umpama udah deal ini nunggu telepon. Begitu kita Allah berdapat 1 rakaat, HP bunyi tilut. Karena sambil nunggu telepon kan kadang HP taruh dekat sholat kan. Karena penasaran kan agak ngelirik-ngelirik begini. Ya. Ternyata bener itu si dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Lah padahal ini sholat duhur baru dapat 1 rakaat. Lah kira-kira sisanya 3 rakaat ini dikebut atau dibatalin?
Kebut nanggung. Kebut ya. Kata begini. Kan masih kalau subuh cuma 2 rakaat, ini duhur baru dapat 1 rakaat. Bunyi. Yang tadi udah Ditunggu di taman. Aduh ya Allah. Batalin. Itu sholat yang tinggal 3 rakaat aja kalau nggak sabar pengennya dibatalin ya. Padahal membatalkan sholat tanpa uzur alasan yang dibenarkan termasuk salah satu dosa besar. Ya mending dikebut. Mending itu hitungannya ketimbang dibatalin. Ya. Ini sholat loh ya yang cuma butuh berapa menit, apalagi puasa. Kalau puasa Ramadan temennya banyak. Paling abot kan puasa sunnah Arafah ya. Karena besok mau kurban. Yang panitia kurban apalagi. Udah nyiapin persiapan ya. Nyiapin tenda, nyiapin buat pemotongan. Wah, wes. Apalagi puasa temennya nggak banyak. Wah, paling abot itu. Lah ya kan, awalnya mungkin kita puasa ya sahur. Begitu jadi panitia kurban nyeret kambing ke sono kemari lihat ada yang minum es kelapa glegek. Iman mulai goyah. Mulai batalin enggak. Apalagi ada yang ngomor-ngomor itu, tenang aja puasa sunnah ini. Wah, makin hilang iman udah. Ya, kok apa lagi. Maka dalam tadi sabar yang pertama itu sabar dalam menjalani taat. Yang kedua as-sabru anil maksiat, sabar dalam menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang dulu jadi hobi plus jadi bisa lahan untuk nyari tambahan. Misalnya ya gini ya Man ya. Alah. Apa serut? Iya serut. Yang biasanya 4 orang loh gini. Oh iya. Dulu waktu di Sukapura itu hobi, ya lumayan lah bisa buat tambah-tambahan, bayar kontrakan ya kan. Lumayan. Begitu di sini berhenti. Berhenti kok ada temen pada main. Berempat yang main, umpama saya, Pak Haji, Pak Ustadz Kohar, Pak Ustadz Royani, berempat kan? Saya videoin dah. Delala Pak Ustadz Royani belet pipis. Nah, Man, ayo gantiin lah seputaran 2 putaran. Kalau nggak sabar-sabar kan pengen balik lagi. Lah. Ikut enggak kata temennya, udah cuma seputaran doang, nungguin ini pemain 1 kencing, enggak lama kok. Sabar. Yang ketiga itu as-sabru an aqdarillah, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Wong kadang yang ditentukan oleh Allah itu berbanding terbalik dengan yang kita pengen. Kita pengennya biru ternyata malah merah. Biasanya kan begitu ya. Pengennya saya mah begini, ternyata kok begini. Nah, ya sabar. Memang Allah mengendakinya ternyata begini. Kok sampai ke situ ya? Qala qalbun murabitun ay sabirun, hati yang sabar ala adhiyatil khalqi, atas perlakuan buruk sesama makhluk. Wah, betul. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kanal mu'min, seandainya ada seorang mukmin ala qassatin fil bahri, terombang-ambing di atas kayu, fil bahri di tengah laut." Ini bahasa apa namanya? Iya. Kias, bahasa kiasan. Setelah huruf qaf itu ya apa bahasa? Iya. Ya ya. Iya, iya. Lakoi ya. Laqayyadallahu lahu may yu'dhihi. Laqayyadallahu. Kalau qabadha itu menggenggam, kalau qayyadha itu apa itu? Menakdirkan, menghendaki.
lala soal menghendaki. Laqayyadallahu lahu, maka Allah tetap menghendaki mayyudhihi, orang yang menyakitinya. Misalnya begini, orang ketika dalam kesusahan itu ada aja orang yang masih tetap memanfaatkan kesusahan orang tersebut. Nah itu loh maksudnya. Orang lagi susah, naik motor jatuh buat, itu ada yang masih nyari kesempatan, dompetnya mana nih, HP-nya mana nih. Ya kadang malah orang itu memanfaatkan kesusahan orang lain untuk keuntungan dia. Ya itu tadi kadang ada bencana di mana gitu, mengatasnamakan bencana itu dia menggalang dana, dan ternyata dananya ya nggak disalurkan ke sana tapi buat dirinya sendiri. Nah itu kan ibarat orang udah terombang-ambing di tengah laut, hanya di atas sepotong kayu, masih ada orang yang mau nyakiti dia, mau memanfaatkan penderitaan. Itu maksudnya begitu. Lalas soal. Rawahu Ibnu Hibban. Fa in lam yakun, lah kalau nggak ada, bi allam yaqdir ala sabri, kalau nggak mampu untuk sabar, atau nggak ada pembelian yang terbaik itu apa? Qala Ahnaf bin Qais menjawab, tulus sumti, tul panjang, asumti diam. Banyakkan diem aja kan. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa Rasulullah bersabda, la yablughul abdu, la yablughu, tidak akan sampai al abdu, seorang hamba, haqiqatal imani, hakikinya iman, hatta sehingga ia yuhzina, menjaga lisanahu, omongannya. Orang itu gak akan bisa menyampai hakikatnya iman sehingga dia bisa menjaga mulutnya. Falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik, kalau nggak bisa ya lebih baik diam. Rawahu at-Tabrani. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, rahimallahu man hafidha lisanahu, rahimah, semoga Allah merahmati, Allah man, ke seseorang, hafidha, yang menjaga, lisanahu, lisannya. Ini doa Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang bisa menjaga omongannya. Ruwetnya urusan di masyarakat itu kadang yo omongan yang apa yo, omongan yang wis gak jalur yo apa, wis bukan ahlinya ikut nimbrung ngomong ya. Nah, kalau sudah ahlinya wis lebih baik diem, kalau ada kacang makan kacang, kalau ada kopi ngopi ya wis. Kalau bukan ahlinya wis mending menang wae. Kalau walaupun kita berada di situ, wong kita nggak ngerti ya wis menang. Kalau ada kacang lah lumayan lah ya, ngemil. Ntar kalau udah kelar sama bapak kita tutup, nah, sama dapatnya. Kalau nggak ahlinya wis lebih baik, iya. Wa arrafa zamanahu, dan ia yang didoakan oleh Rasulullah itu yang pertama orang yang menjaga lisannya. Yang kedua, wa arrafa zamanahu, dan orang yang paham situasi. Zaman itu kan masa. Orang yang bisa paham, mengerti situasi. Sesuatu yang benar, kalau situasinya nggak tepat, ya bisa jadi nggak tepat ya. Orang membaca alhamdulillah itu ya baik ya. Ayo. Tapi di tengah-tengah orang yang baru susah kok kita alhamdulillah. Apa gak pengen digedek palanya ini? Lah ya kan? Iya, alhamdulillah kan bagus ya. Mau wiridan kok alhamdulillah. Lah di tengah-tengah orang yang lagi kesusahan, lah kok dia langsung alhamdulillah. Pengennya kepalanya di mampus ya. Itu kan orang nggak tahu situasi namanya. Baca wirid bagus, alhamdulillah, alhamdulillah itu perintah Rasul.
Kalau di sholat malam perintahnya 33, jadi lain-lain tempat ya boleh. Tapi kalau di tengah-tengah orang yang lagi kesusahan, itu namanya kan orang nggak tahu situasi. Wastaqamat tariqatuhu, dan istiqamah jalan yang ditempuhnya. Thariqah itu jalan yang ditempuh. Tapi kalau dari sisi dunia tasawuf, thariqah itu ya apa nama maksudnya? Metode zikir tertentu. Thariqah di Indonesia ini ada 40 lebih thariqah. Kalau yang terkenal kan kayak Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kalau habaib biasanya Alawiyah, terus macam-macam. Itu metode-metode zikir. Rawahu Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Kila fa illam yakun, kalau diem juga udah nggak bisa wes. Bi alam yakdir ala sunni, nggak mampu untuk diem. Walam yujad minhu, dan tidak ditemukan itu wahidun seseorang mintil kal khamsah, dari 5 itu. 5 itu berarti kan yang pertama tadi akal yang waras, yang kedua adab yang baik, yang ketiga teman yang peduli, keempat hati yang sabar, kelima diam. Lah kalau 5 itu ada, kok nggak ada, nggak bisa. Kola, maka Ahmad bin Qais menjawab, mautun, udah mati aja udah. Lah iya, mautun hadirun, udah milih mati, jangan milih mati kan. Terus apa? Ai mautuhu, kematiannya khairun, itu lebih baik min hayatihi, daripada hidupnya. Daripada hidup nyusahinnya lebih baik mati. Lah iya, lah gimana guys? Babus subai, bab yang mengandung 7. Wa fihi asyrul asyratu. Di belakang ada tak ya? Oh, kitab saya yang ini enggak ada, kitab saya yang satu ada. Wa fihi asyaratu mawa'idho, ada 10 nasihat. Khamsatun, yang 5 akhbarun, bersumber dari hadis. Akhbar itu jamak dari khobar, bahasa Indonesianya kabar. Ini nanti ada 10 mau'idho, 10 makalah. Yang 5 dari hadis, wal baqi, yang sisanya asarun. Asar itu ucapan sahabat. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis populer ya. Sering kita dengar di khutbah-khutbah Jumat yang sering disampaikan. Sab'atu nafarin, ada 7 kelompok orang, yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi, yang Allah memberikan perlindungan kepada 7 itu tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arasnya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, alias di mahsyar. Mahsyar itu waktu dulu kita ngaji tafsir Yasin, tempat berkumpulnya semua manusia, mulai dari zamannya Adam sampai Adam Jordan, Adam Damiri, Adam Setiawan, Adam Kurniawan, pokoknya nyatu di situ. Orang tergantung dari akhlak, amal. Nah, di saat kondisi kayak begitu itu ada 7 kelompok orang yang dapat ruang tunggu VVIP. Oh, di situ ada mungkin wifi-nya ada kali ya. Wifi ada, mau makan seblak ya ada, es kelapa ada, pokoknya tinggal nunjuk. Ya kali. 7. Ayyahmihimullahu fil mauqif, Allah melindungi mereka fil mauqif, di tempat penantian itu, ruang tunggu. Minal makarihi, dari berbagai macam yang tidak menyenangkan. Makruh itu tidak menyenangkan. Makarih jamak dari makruh, yang tidak menyenangkan. Siapa itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil.
Nah, setiap kita ini pemimpin di level berbeda-beda. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang yang kita pimpin. Ya minimal kita pemimpin untuk keluarga kita masing-masing. Wa huwa kullu man, yang disebut dengan imam itu siapa? Yaitu kulluman, setiap orang, nadhara yang ngurus fi syai'in, dalam segala sesuatu, min umuril muslimin, dari urusan-urusan orang-orang Islam, minal wulati. Imam itu ada kalanya wali. Wali itu ya pemimpin yang misalnya kayak wali kota, gubernur, lurah, dari atas lah presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Nah itu namanya wulat atau wali. Wal hukam, hukam itu jamak dari hakim, aparat. Aparat itu yang membantu wali tadi, itu yang membantu pemimpin. Yowes mereka itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Tapi kalau adil, jaminannya langsung. Yang kedua, wasyabun, bukan sabun mandi loh, ntar sabun mandi. Syabun itu anak muda, masih muda lah Pak Haji ya, muda lah, daripada 10 tahun yang akan datang kan muda sekarang ya, berarti masih muda. Nasya'a, yang ia giat fi ibadatillahi ta'ala, dalam ibadah kepada Allah. Ini teks hadisnya kok muda ya, karena umumnya orang masih muda itu kan ya jarang-jarang yang tekun ya. Nah ini kalau tanyain obat mas, wah masih muda ini, tar lama. Ai artinya ibtada, orang yang mengawali umurnya fiha, di dalam ibadah. Wa mutalabbisan, dan menjalani biha, dengan ibadah. Artinya seorang yang usianya masih muda tapi ibadahnya tekun. Kalau yang tua mah biasa ya man ya, masih muda, masih seger-seger. Wa khussa, dan mengkhususkan, menspesialkan asyab, pemuda. Li'annahu, karena sesungguhnya di usia muda itu mahallus syahwat, masanya masih banyak nafsu, masih banyak keinginan. Umumnya kalau usia muda ya nakal-nakal ya pasti pantas lah itu, masih pantas. Iya masih pantas. Ya, yang paling muda Eman ya siapa lagi yang diledekin kalau bukan Eman lah ya, yang paling muda. Kalau saya ngeledekin Pak Haji takut kualat man. Om Edis ya. Takut kualat saya man. Kalau situ kan umurnya di bawah saya, potensi kualatnya dikit man. Kalau umurnya di atas saya, wah, potensi kualatnya gede. Warajulun, dan seorang laki-laki. Ya, maksudnya rajulun itu seseorang, bukan hanya laki-laki. Zakarallaha, dan ia berzikir pada Allah bilisanihi, dengan lisannya, au qalbihi, atau dengan hatinya. Khalian, di tempat yang sepi. Minan nasi, dari orang-orang, au minal iltifati lima siwallah, atau dari iltifat, tengok dari apa yang selain Allah. Pokoknya khusyuk di tempat sepi. Fafadot, maka sampai menetes, ai salat artinya menetes, ainahu, kedua matanya, dum'an atau dam'an, air matanya. Ya angel lah ya. Kecuali kalau besok itu tanggal 7, hari ini belum megang apa-apa, itu mungkin bisa. Ya Allah. Udah BTN kalau kita berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Udah 2 bulan belum bayar. Umpama ya 2 bulan belum bayar. Udah ini udah tinggal berapa hari lagi, di luar ada bunyi token.
Suci kalau suci. Lah iya, itu mungkin malamnya itu ya Allahnya mantep. Pernah ngalami apa, Man? Enggak, Man, maksudnya sharing buat teman-teman loh. Om Idris takutnya ntar ya. Oh, perih. Lah iya. Kalau begitu tuh saya yakin insya Allah itu malamnya itu ya Allahnya mantep, zikirnya itu mantep. Tapi begitu nanti lewat tanggal 7, subuh bisa bangun tepat waktu ya doa alhamdulillah ya. Tidak aman. Makanya kadang orang Islam itu sering diuji berkali-kali itu ya biar begitu maksudnya. Min khasyatillahi ta'ala, orang nangisnya karena takut pada Allah, bukan takut sama BTN. Kalau takut sama BTN ya lain urusannya, takut sama Allah. Warajulun, dan seseorang qalbuhu yang hatinya muta'alliqun. Kalau redaksi lain itu mu'allaqun bil masajid. Kalau ini muta'alliqun bil masjid. Beda redaksi. Biasanya beda perawinya. Yang meriwayatkan siapa biasanya beda, biasanya ada sedikit beda. Awalnya juga beda. Nah iya makanya. Pokoknya yang khutbah sering pakai ini hafal banget lah ya. Biasanya hadis itu asal ada redaksi berbeda, itu biasanya perawinya orang yang meriwayatkan beda. Walaupun sumbernya sama, misalnya kayak saya ngomong apa, ya jamaah yang dengar kan nanti menceritakan ke orang lain dengan bahasanya sendiri-sendiri, dengan bahasa yang berbeda. Warajulun, dan seseorang yang qalbuhu hatinya muta'alliqun bil masjid, bergantung dengan masjid, selalu keingetan masjid, selalu nyari masjid. Idza kharaja minhu, ketika ia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaihi, sehingga ia kembali. Untuk apa? Ai qalbuhu, artinya hatinya orang tersebut syadidul hubbi, sangat cinta lahu kepada masjid, wal mulazamatu, dan istiqomah, al jama'ata, jamaah fihi, di dalam masjid. Kalau hatinya keingatan masjid tapi ingat daripada di rumah pas rumah satu, mendingan di masjid, AC banyak, karpet empuk. Lain urusan ya cuma. Yang dijamin oleh Allah itu orang yang hatinya keingatan masjid tapi niatnya pengen jamaah, bukan niat ngadem. Apalagi numpang ngecas, numpang wifi lah, wes. Mana ya masjid ngecas? Mana masjid numpang wifi, numpang mandi, numpang ngecas. Kalau perlu di situ disediain kopi, numpang ngopi. Ya rapopo lah ya, awalnya begitu le. Siapa tahu kan lama-lama ketagihan. Ketagihan wifi maksudnya. Warajulun, dan seseorang tasaddaqa, yang ia bersedekah, bisodakotin, dengan satu sedekah, ai sodakotut tatawwu, sedekah sunnah, fa'akhfaha, maka ia merahasiakannya. Sumbangan untuk musola Kamzul Aros 10 juta, hamba Allah kan merahasiakannya dia. Lah ya, itu lain lagi Pak Haji. Blok H1 nomor 7 nomor 1. H7 nomor 1 yang depan rumahnya ada kolam lele. Ada apa? Ada mangga. Ada beberapa. Buah gitu. Sedekah tatawwu fa'afaha, dan ia merahasiakannya. Ai katamaha, artinya menyembunyikannya, aninas, dari orang lain. Lah apakah nggak boleh? Ya boleh. Maksudnya mempublikasikan sedekah kan boleh. Boleh ayatnya. Di sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Boleh.
Falam ta'lam shimaluhu, sehingga tidak mengetahui sebelah kirinya, ma sona'at yaminuhu, apa yang diperbuat tangan kanannya. Itu saking rahasianya Rasulullah mengkiaskan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu, saking rahasianya. Ai laukut dirat ashimalu rojulan, ai artinya laukut dirat seandainya diserupakan ashimalu kiri, rojulan itu seseorang, mustaiqodon yang ia terjaga, ma'alima sodaqotal yamin, ia tidak mengetahui sedekahnya sebelah kanan, lil ikhfa, karena disembunyikan. Itu yang dapat perlindungan, jaminan rest area VVIP itu yang rahasia itu. Wakila al-muradu, wakila dan dikatakan al-muradu yang dimaksud man an yaminihi, orang yang ada di sebelah kanannya, washimali dan sebelah kirinya, minan nas, dari orang. Sudah poin keberapa tadi? Warajulani, dan dua orang, tahab, bacanya panjang, saling mencintai. Ai ahabbu kullam minhuma, ai ahabbu kullu minhuma sahibahu, mencintai setiap dari keduanya itu sahibahu, sahabatnya, fillah, karena Allah. Orang yang bersahabat karena Allah. Litolabi ridhollah, karena mencari ridho Allah. La li gharadin dunyawiyin, bukan karena tujuan keduniaan. Fajtama'a, maka dua-duanya ngumpul ala dzalikal hub, dalam kecintaan itu, waftaraqa, dan ia berpisah, alaihi, juga seperti itu. Ai istamarra artinya berlalu, ala mahabbatihima, atas kecintaan keduanya, hatta farraqa, sehingga memisahkan bainahuma, antara keduanya, al-mautu, mati. Poin yang ketujuh ini yang terakhir, warajulun, dan seseorang, da'athu, yang mengajak orang tersebut, imra'atun, wanita, zatu jamalin, yang cakep, ila nafsiha, terhadap dirinya, fa'aba, maka ia tidak mau. Tiba-tiba ada WA, assalamualaikum, ini benar Om Idris ya ini. Begitu dibuka, cek foto profilnya, cakep. Boleh kenalan nggak? Lama-lama ketemuan yuk. Ketemuan yuk. Nah, kemudian Om Idris bilang enggak. Padahal yang di sono tuh video call cakep kan. Terus bilang enggak. Wah, bahaya ini, bahaya. Orang yang begitu tuh loh yang nanti langsung dapat perlindungan. Nah, kalau Pak Ustadz keluar masalahnya enggak begitu. Malah dicari ya. Malah dicari. Belum tentu 2 kali ya. Belum tentu kapan ada lagi. Kapan lagi? Setan. Lah ini ada orang laki-laki yang masih sehat, normal, disamperin cewek cakep, diajak kikuk-kikuk, fa'aba, ia tidak mau. Imtana'a, ya nolak, enggak mau, enggak. Ini masalah. Man, kalau seandainya kayak gitu gimana, Man? Mana yo. Kalau dulu sih saya pernah nolak, Ustaz, dulu. Enggak sekarang yang saya tanya. Oh, gas. Wah, gara-gara duduk dekat Pak Ustadz Kohar. Wah, ya nggak jadi dapat ruang tunggu VIP kalau gini ceritanya, Man. Kalau Dulu nolak. Kalau sekarang digerakkan gas. Tambah rusak.
Ini semenjak ngaji kok tambah rusak. Enggak hati tambah rusak. Apa aja pantesan. Waqala dan ia berkata, ia nolak itu bilisanihi dengan lisannya. Jangan-jangan cuman mulutnya enggak, tapi mepet mulu. Enggak dicari lagi. Enggak dicari. Au biqalbihi atau dengan hatinya zajirun, karena ia menjaga laha anil fahisyati dari berbuat zina. Fahisyah itu kan perilaku buruk. Fala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Fahisyah itu zina. Orang yang ada kesempatan, kesempatan ada tapi dia nggak mau, lah itu. Yang berat itu kesempatan ada, duit ada, ya kan? Aplikasi punya. Ayo Maya. Maya ditolak Lah kok tiba-tiba ada yang ting WA masuk nawarin. Maya. Diskon 50%. 50 dong. Aduh, abot. Disikat. Inni akhafullah ta'ala. Ia nolak, ia enggak mau dengan ia beralasan ini sesungguhnya aku akhafullah ta'ala, takut kepada Allah ta'ala. Kalau kita kan takutnya begini, bukan sama Allah, ini sama bini. Iya sama masuk neraka. Takutnya bini sih. Takutnya bukan pada Allah, menyekutukan Allah dengan bini. Waqad nazama dan sungguh menazamkan hadis sab'ah, 7 kelompok orang ini. Abu Syamah, yaitu Imam Abu Syamah, namanya Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim, cuman panggilannya Abu Syamah. Minal bahri tawil, dengan bahar tawil. Bahar tawil itu yang kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kok lupa lanjutannya? Tanazzaha an qawlin wa fi'lin. Terus gimana? Apa kan? Man, nggak pernah denger man? Udah. Dengernya ini gue, kuda yang mana? Kuda yang mana? Wa qala an-nabiyul mustafa inna sab'atan. Nazarnya begitu. Yudhilluhumullahul azimu bidhillihi. Muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqu wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi. Karya perkenalkan kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi. Terus lupa ya. Waqala dan bersabdalah an-nabiyyu Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih. Mustafa itu artinya manusia pilihan. Inna sab'atan, sesungguhnya 7 yudhilluhumullah, yang akan mendapat perlindungan Allah al-azimu, yang maha agung, bidhillihi, dengan perlindungannya. Pertama, muhibbun, orang yang mencintai karena Allah. Afifun, orang yang menjaga kehormatan. Afif, orang yang menjaga kehormatan. Tadi itu ditawarin cewek cakep, ya nolak, bilangnya nggak mau, takut sama Allah. Nasyiun, orang yang tekun, pemuda yang tekun ibadah, yang hatinya nyangkut dengan masjid. Mutasaddiqun, dan orang yang sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Wabakin, dan orang yang nangis, tadi dulu yang tengah malam nangis takut sama Allah. Musallin, orang yang sholat. Wal imamu, dan imam biadlihi, dengan adilnya. Jadi 7 kelompok orang
disatukan dalam satu nazam, dalam dua nazam yang ditulis oleh Imam Abu Syama yang nama aslinya Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab.